Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Kembali kita berkumpul dalam ibadah sore hari ini dalam Pelkat PKP GPIB Pancoran Rahmat Depok, Jumat 6 November 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB tersebar di pulau-pulau. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sepekan berlalu dalam campuran tangan Tuhan. Sore ini kita kembali dipersatukan Tuhan dalam persekutuan memuji dan menyembah-Nya. Mengawali persekutuan ini, mari bersaat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran memasuki ibadah. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri dan dengan sukacita mengkidungkan pujian bagi Tuhan dengan menyajikan Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja.
kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat kami masing-masing, merasakan kehangatan bersama dengan keluarga kami terkasih. Demikian pun juga Tuhan, kami ingin tetap memuji Engkau setiap waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami Bapa. Kami mau dengan tangan terbuka saat ini Tuhan, Engkau perbaiki hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kami, agar kami bisa layak di hadapan-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus saat ini di tempat kami masing-masing. Sentuh hati kami Tuhan lewat firman yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bermazmur bagi Tuhan secara silih ganti yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan ayat yang condong ke dalam dan berikutnya ibu-ibu bisa membacakan ayat yang condong keluar. Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela, dan bebas dari pelanggaran besar. Terpujilah Tuhan, mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Setelah menemukan ayat tersebut yang akan kita baca pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami memahami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Kami, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu sendiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Korintus ini adalah surat yang sifatnya lebih pribadi dalam kaitan Paulus dengan jemaat di Korintus. Ada beberapa surat yang ditulis Paulus terkait dengan jemaat di Korintus, yaitu yang pertama kita kenal dengan surat kepada jemaat Korintus yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu telah disampaikan, tetapi tidak ada catatan dalam tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci kita. Kemudian surat yang ketiga, atau oleh para ahli menyebutkan bahwa
Yang ketiga ini disebut surat C, yang merupakan surat rujukan dan sekaligus yang di dalamnya mau menyampaikan sebuah pembelajaran atau pembelaan Paulus terhadap karya pelayanan yang dilakukannya ini. Ini adalah catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, bahwa jemaat Korintus ini merupakan hasil pekerjaan Injil, yaitu Paulus. Jadi merupakan hasil karya Paulus dalam memberitakan Injil di Korintus. Selama melayani di Korintus, Paulus berhasil membangun persekutuan yang orang-orangnya di dalamnya penuh dengan berbagai karunia. Bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Di sana dituliskan rupa-rupa karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus, atau jemaat Korintus ini adalah multi talenta. Tetapi sayangnya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam jemaat itu mempunyai suatu karunia yang luar biasa, talenta yang diberikan Tuhan kepada mereka dengan begitu banyak. Tetapi apa yang terjadi? Dengan disayangkan bahwa ketika Paulus pergi dari Korintus untuk melakukan perjalanan pelayanan ke tempat lain, masuklah orang-orang yang merupakan guru-guru palsu yang menyebut diri mereka rasul-rasul mereka ke jemaat lain. Bapak dan ibu-ibu yang terkasih, berapa minggu yang lalu atau hari Rabu kita bagaimana pengajaran-pengajaran palsu itu datang mirip dengan Alkitab, diambil dari ayat Alkitab, tetapi sebenarnya itu adalah ajaran-ajaran palsu. Begitu juga guru-guru palsu ini datang kepada jemaat di Korintus. Untuk apa? Mengakibatkan atau mereka mempunyai tujuan apa untuk datang ke jemaat di Korintus? Ya. Di sana menyampaikan pemberitaan atau pengajaran-pengajaran kepada jemaat di Korintus ini. Lalu yang menjadi persoalannya adalah jemaat di Korintus menjadi bingung. Ya. Dengan pengajaran-pengajaran mereka bahwa di dalam rasul-rasul palsu ini dia menyatakan tentang bagaimana pengajaran sunat, tentang korban ini yang dibawa oleh mereka kepada jemaat di Korintus. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kita lihat ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam konteks 2 Korintus yang kita baca, bicara tentang sekelompok orang-orang atau guru-guru palsu bertujuan untuk jemaat di Korintus ini membenci Rasul Paulus, yang di dalamnya mau mengungkapkan sebuah pembelaan Paulus terhadap karyanya, pelayanan yang dikerjakan ini dengan catatan pertama awal. Jadi di dalam 2 Korintus ini yang kita baca bagaimana Paulus membela akan dirinya, yaitu karyanya yang sudah diberikan kepada jemaat di Korintus, bahwa dengan tadi catatan awal, sekarang catatan yang kedua, bahwa jemaat Korintus itu merupakan hasil pekabaran Injil Paulus. Selama melayani di Korintus, ia berhasil membangun persekutuan orang-orang yang percaya. Jadi
kita ingat bahwa Tuhan memberikan karunia kepada jemaat di Korintus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana guru-guru palsu ini mempengaruhi jemaat di Korintus? Karena mempunyai tujuan tadi bahwa mereka mengalami kebingungan karena ada ajaran yang baru. Ibu-ibu, memang tidak ditulis mengapa mereka melakukan datang ke Korintus, yaitu guru-guru palsu. Tetapi berpikir secara ekonomis, jemaat Korintus, mereka ini kita tahu bahwa mereka ini jemaat yang berada cukup atau mapan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dilihat dari ekonomisnya. Ada sisi lain di sana, jika mereka menguasai jemaat di Korintus dengan kondisi demikian, mereka akan mendapatkan keuntungan. Rasul-rasul palsu ini akan mendapatkan keuntungan untuk kehidupan mereka. Jadi tujuan daripada guru-guru palsu adalah membujuk orang-orang Korintus agar tidak setia kepada Saulus atau kepada Paulus, tetapi kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Siasat untuk merebut simpati jemaat yang di Korintus, maka dengan berbagai macam cara guru-guru palsu ini yaitu memberikan pandangan sehingga meragukan akan kerasulan Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelek-jelekan Paulus dengan cara dikatakan Paulus itu keras. Hanya di surat. Dia berita-beritanya itu keras, tetapi hanya dalam bentuk tulisan. Tetapi ketika berjumpa muka atau berhadapan muka, Paulus tidak berani untuk berkata atau bertindak kritis. Yang ketiga, mereka guru-guru palsu ini memperlihatkan kehebatan-kehebatan yang secara manusiawi mereka begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan Rasul Paulus. Kalau Paulus tidak suka, kita lihat bagaimana sikap Paulus terhadap kemampuan yang dimilikinya. Paulus tidak suka menonjolkan kemampuan dirinya. Walaupun secara karunia, Paulus juga mempunyai karunia yang berasal dari Roh Kudus. Dia bisa ragam bahasa roh, tetapi dia tidak suka mempertontonkan atau memamerkan kemampuan yang Paulus miliki. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada sore hari ini tentu latar belakangnya adalah yang tadi. Bagaimana guru-guru palsu menghadapi jemaat di Korintus dan menghadapi bagaimana menjatuhkan Rasul Paulus karena mereka mempunyai maksud tertentu. Jadi di dalam bacaan ini kita lihat tadi sudah melihat bagaimana latar belakang di dalam kitab 2 Korintus. Latar belakangnya adalah perubahan rencana Paulus yang tadinya dia mengatakan akan pergi ke Korintus, lalu ke Makedonia, lalu ke tempat-tempat lainnya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Sehingga karena Rasul Paulus tidak sampai kepada jemaat di Korintus, terjadilah salah faham antara jemaat di Korintus dengan
Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak jadinya karena bukan kemauannya sendiri, ya. Bukan kemauannya sendiri. Tetapi karena ada sesuatu hal yang terjadi pada Rasul Paulus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana Paulus ada suatu masalah, ya. Ada suatu persoalan untuk menghadapi persoalan ke Makedonia. Hal itulah yang kemudian membuat Paulus tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke Korintus. Karena ada masalah, mereka tidak tahu, lalu terjadi tadi salah paham, salah pengertian antara jemaat Korintus dengan Rasul Paulus. Lalu Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus. Surat itulah kemudian menjadi surat tanda petik sebagai bukti bagi para pengajar palsu. Kesempatan guru-guru palsu ini mengambil surat atau apa yang dikatakan di dalam surat itu, bahwa memang Paulus itu tidak sungguh-sungguh mengasihi mereka, tidak mau berjumpa dengan mereka, dengan jemaat di Korintus. Ini yang dikatakan oleh guru-guru palsu. Lalu apa yang terjadi? Kekecewaan jemaat Korintus karena tidak berjumpa dengan Paulus. Paulus batal untuk mendatangi kota Korintus atau jemaat di Korintus. Itu dimanfaatkan oleh para guru-guru palsu, bahwa Paulus di sini dikatakan dia sembarangan dalam menyusun rencana. Paulus enggak sungguh-sungguh. Paulus tidak serius dalam merencanakan akan perjalanannya dalam pelayanan. Ini latar belakang perikop pembacaan kita pada sore hari ini. Ini kesalahpahaman antara Paulus dengan jemaat di Korintus, sehingga dimanfaatkan oleh para guru-guru palsu. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Lalu Rasul Paulus menjawab tuduhan dari guru-guru palsu itu. Ada beberapa poin yang dapat kita lihat. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dalam 1 Korintus ayat yang ke-12. 2 Korintus ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus mengatakan bahwa hubungan dia dengan jemaat di Korintus dengan tulus dan dengan murni. Dia mempunyai motivasi dengan
melayani yang sungguh. Pelayanan yang dilakukannya adalah dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dia ingin melayani jemaat di Korintus itu. Jadi dilayani atau Paulus melayani jemaat di Korintus itu mempunyai dasar, yaitu kasih dari Allah. Bukan karena maksud-maksud terselubung yang di dalamnya. Di sini Paulus membela akan bagaimana motivasi pelayanannya dalam kegiatan hubungan jemaat di Korintus. Bahwa hanya ketulusan dan kemurnian yang dari Allah yang dia lakukan untuk melayani jemaat. Di sini dikatakan bahwa Allah yang menjadi saksi bagi Paulus, bukan manusia, tetapi Allah lah yang menjadi saksi Paulus di hadapan semua orang. Lalu apa yang dilakukan Paulus itu bukan mengandalkan hikmat dari duniawi, bukan dari diri sendiri, ya. Tapi apa yang dilakukan semuanya itu hikmat yang dari Allah. Lalu bagaimana untuk menghadapi Rasul Paulus ini? Salah satu cara mereka untuk membuat jemaat Korintus tidak menyukai Paulus, yaitu memperlihatkan bahwa mereka lebih hebat daripada Paulus. Tentunya kalau kita atau ada intrik-intrik yang tidak baik, biasanya dia bagaimana meramu, menutupi atau membuat sesuatu yang lebih indah. Tetapi di balik itu ada motif lain. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus adalah benar-benar dia karena kasih kepada jemaat di Korintus. Dia berani bersaksi di hadapan Allah. Dia saksinya adalah hanya Allah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita lihat bagaimana guru-guru palsu ini memperlihatkan keahliannya kepada jemaat di Korintus supaya mereka terpesona. Wow, hebat sekali ya. Nah, Paulus di sana mengingatkan dan memperlihatkan dalam bacaan, mari kita lihat dalam bacaan ayat yang ke-12 tadi, bahwa pelayanan yang kita lakukan itu bukan didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah dan kekuatan Allah. Di sini kita lihat motivasi pelayanan Paulus murni dari Allah. Juga dalam pekerjaan, dalam pelayanannya bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapatkan pengikut yang banyak, tetapi dia mengakui dia berjalan dengan hikmat Allah dan dengan kekuatan Allah. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17, mari kita lihat ibu-ibu. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, mari kita perhatikan. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Di sini Paulus mau katakan bahwa setiap pekerjaan dalam pelayanan yang dilakukan tidak serampangan,
tidak sewena-wena, tidak semaunya, tetapi disusun dengan tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus. Artinya kalau ada perubahan dalam rencana itu bukan karena dia tidak mempersiapkan akan pekerjaannya, tetapi karena ada kendala. Di sini kita lihat Paulus menjelaskan duduk persoalannya. Paulus mendefinisi atau mengumpulkan persoalan-persoalan yang ada. Dia cari persoalannya di mana, ya. Lalu setelah menemukan, Paulus sharing, lalu muncul dalam menyelesaikan masalah itu. Sehingga tidak ada suatu kesalahpahaman di dalam menyelesaikan persoalan itu. Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Korintus mengapa Paulus tidak sampai kepada jemaat di Korintus, mengapa tidak jadi datang kepada jemaat di Korintus. Tetapi Paulus di sini kita mendapatkan contoh ketika menghadapi masalah, tidak gerasa-gerusu, tidak kesana kemari cari tahu dan lain sebagainya. Kadang kita sebagai, terutama ibu-ibu ya, mungkin karena banyak pekerjaan, kadang-kadang langsung ini salah. Tetapi umpamanya anak datang terlambat, langsung wah marah ya. Kenapa ini begini ya? Tetapi tidak diselidiki dulu kenapa dia terlambat, lalu bagaimana mengatasinya ya. Ini jadi Paulus dapat menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan kuasa Roh Allah. Dia serahkan kepada Tuhan Allah, menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa rencana pekerjaannya Tuhan yang ngatur. Dia sudah buat sedemikian rupa, tetapi tadi dikatakan bahwa ada alasan-alasan mengapa sampai tidak tiba di jemaat di Korintus. Jadi Paulus juga memberikan argumentasi, memberikan alasan ya. Dia tidak datang bukan karena sengaja, tetapi karena ada kendala yang tidak bisa diabaikan. Mari kita lihat baca di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24 ibu-ibu. 21 sampai 24. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memetraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia memanggil aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kamu sendiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Terutama di dalam ayat 23, Paulus punya alasan yang jelas. Alasannya yaitu dalam bentuk sayangnya dia kepada jemaat di Korintus. Paulus ingin memperlihatkan di balik tindakannya, dia mempunyai suatu ketulusan dalam melayani jemaat di Korintus. Ada terselip di tindakan kasih, bukan mengabaikan, tetapi karena kasihnya. Dia tidak datang kepada jemaat di Korintus bukan karena
mengabaikan, tetapi dia mempunyai kasih ya, kepada jemaat di Korintus. Dia atau mendasarkan pelayanannya yaitu berdasarkan kasih. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini, ibu-ibu dan saya, apa referensinya dalam bacaan yang kita baca dan renungkan pada sore hari ini? Yang pertama, kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kita diajak untuk dalam menghadapi persoalan dibutuhkan. Dalam menghadapi suatu persoalan dibutuhkan, saudara dan saya, pikiran yang tenang, sikap yang tenang untuk mencari duduk persoalannya. Apa persoalannya kita cari ya, biar menjelaskan apa permasalahannya. Jangan memaksakan kehendak. Kadang kita memaksakan kehendak masuk kepada orang nih, saya punya argumentasi ini, kamu masuk ini. Masuk, kamu harus mengerti ini. Tetapi Paulus katakan, aku tidak memaksakan kehendakku kepada jemaat di Korintus. Paulus tadi dikatakan tidak memaksakan kehendak, tetapi menjelaskan duduk persoalannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyelesaikan persoalan, bukan mencari persoalan yang baru. Ya, tetapi dia benar-benar mencari apa sih kesalahannya. Ya, ibu-ibu dan saya diingatkan, jangan kadang-kadang kita emosi duluan, tetapi tidak menyelesaikan masalah atau berpikir yang negatif dulu. Oh, dia begini dan itu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari persoalan-persoalan itu, lalu dibicarakan dan persoalan itu selesai. Tidak ada persoalan yang baru. Di sini dibutuhkan tadi ketenangan diri, ketenangan hati, kedewasaan berpikir, kedewasaan pribadi, tidak menanggapi segala persoalan yang datang atau menyampaikan, menemui berita-berita yang baru bukan dengan emosi, ya itu. Jadi kita harus menenangkan hati dan pikiran kita dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, segala persoalan kita. Yang kedua, sebagai orang percaya, setiap tindakan kita harus lakukan dengan rancangan-rancangan yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan murni. Bukan ada udang di balik batu, ya, atau ada maksud-maksud tertentu tersembunyi. Tetapi kita diajar setiap tindakan didasari atau dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang tulus, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pelajaran yang ketiga yaitu bagaimana setiap tindakan kita itu harus didasarkan atas kasih yang murni, atas masukan, kritik. Ya. Kalau kita mempunyai hati yang murni, ketika kita memberikan masukan kepada, ya mungkin kepada pengurus Pelkat PKP, memberikan kritik yang bagus, masukan yang bagus, jangan ada intrik-intrik tertentu, biarin. Nah, ini tidak. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa kritikan yang kita berikan itu didasari atau berdasarkan kasih Allah, sehingga membangun suatu persekutuan PKP Pancoran Rahmat akan lebih baik. Jadi kita tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Amin. Ibu-ibu, untuk merespon firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti
60 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat dan nanti diakhiri dengan doksologi. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, pada sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini dapat diberlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari dan memperkuat, mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikan kemampuan kami untuk dapat berpegang pada firman-Mu sehingga ajaran-ajaran palsu yang datang kepada kami dapat meninggalkan, kami tidak mengikutinya, tetapi kami tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga mampukan ibu-ibumu PKP Pancoran Rahmat, berikan suatu hikmat bagi kami untuk dapat memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Memampukan kami untuk dapat saling menguatkan, saling mendukung, agar kami bisa mengkritik tetapi kritikan yang membangun, memberikan solusi yang baik, sehingga dapat membangun suatu persekutuan yang indah. Jauhkan pikiran-pikiran yang tidak baik, jauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Jauhkan keegoisan kami, kepentingan kami sendiri, tetapi biarlah apa yang kami lakukan semuanya itu didasarkan kasih Allah. Tuhan, biarlah melalui persekutuan PKP Pancoran Rahmat ini, Tuhan tumbuhkan jemaat-Mu agar semua anggota mempunyai suatu kerinduan untuk bersekutu di dalam persekutuan ibadah Pelkat PKP melalui media sosial yang sudah dilakukan. Bapa yang di surga, pada sore hari ini kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing dan memelihara kehidupan kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Ini adalah suatu tanda kasih Tuhan kepada umat-Mu yang berdosa. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP. Berikan suatu kekuatan iman mereka di dalam melayani Tuhan. Tentunya banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kritikan yang kadang melemahkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikan kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka mempunyai semangat bahwa mereka melayani Tuhan
menjadi dampak yang baik bagi seluruh anggota PKP. Oleh karena itu Tuhan Yesus, di dalam keterbatasan kami hanya menyerahkan kepada Tuhan sehingga dapat menumbuh kembangkan iman yang kuat di dalam percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat melalui pelkat-pelkat yang ada di jemaat-Mu, dan ini merupakan suatu tangan Tuhan kepada pelkat-pelkat. Seluruh anggota pelkat juga dapat menyadari, dapat membangun suatu persekutuan yang indah sehingga jemaat-Mu mempunyai pertumbuhan jemaat iman yang kuat. Oleh karena itu Tuhan Yesus, persoalan, pergumulan yang dihadapi, baik itu di dalam jemaat maupun di dalam pribadi, biarkan Tuhan turut campur tangan kepada mereka sehingga di dalam persekutuan pelkat-pelkat ini ada suatu roh yang bekerja sehingga dapat menumbuh kembangkan iman jemaat-Mu GPIB Pancoran Rahmat. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang maha tahu hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan mempunyai dampak yang baik bagi seluruh orang yang mendengarkannya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan dalam proses perizinan prinsip dalam pembangunan jemaat gedung gereja untuk tempat ibadah kami. Tuhan, kami jemaat-Mu yang kecil, tetapi Engkau tahu, Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, agar kami, harapan kami mendapatkan tempat untuk ibadah, gedung yang permanen. Tetapi Tuhan, banyak persoalan yang kami hadapi. Tuhan, mampukan kami untuk step by step supaya dapat melangkah ke depan yang lebih baik, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, dan kehadiran gereja di tempat ini juga mendapatkan menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kiranya Engkau turut campur tangan. Kami menyerahkan pergumulan kami jemaat-Mu Pancaran Rahmat ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita nyanyikan pujian
Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas segala pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Terkasih, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberi seberapapun yang kami punya. Kami mau Tuhan Yesus menerimanya. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas terlebih pemberian yang sudah Engkau berikan sepanjang hari ini. Kami tidak dapat membalas itu semua Tuhan. Hanya tubuh, jiwa, dan roh kami tetap ingin melayani-Mu dengan sepenuh hati. Di tempat kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Kiranya kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk melayani Engkau dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Sebagai amanat pengutusan, kita akan memuji nama Tuhan dari NKB 128 bait 1 dan bait 4. Ku berserah kepada Allahku. Tiap detik
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian.